Shalom sahabat Yud Kinanti, Kinanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan nanti menuai yang buruk. Tuhan merancangkan semua yang baik, taburlah yang baik. Sahabat Yud Kinanti, kita mau bahas yang namanya generasi micin. Ingatkan filmnya, Generasi Micin vs Kevin tahun 2018. Ya, generasi micin. Kalau yang pernah lihat film Generasi Micin versus Kevin, tahu dengan jelas, dan itu adalah mewakili keadaan anak-anak sekarang. Ya, temannya Kevin itu ada Bonbon, Dimas sama Johanna. Ini kayak saya udah lihat aja filmnya. Ya, saya nggak lihat tadi lah. Mau dibuat, lihat filmnya. Orang saya udah beda generasi. Bonbon, Dimas, dan Johanna. Jadi Kevin ini siswa yang tidak terlalu suka sekolah. Dan dia merasa sekolah buat apa sih? Sampai kemudian lulus pun dia cuma papan tengah. Jadi siswa biasa-biasa saja. Tidak ada prestasi yang menonjol. Keluarganya seringkali bertanya, apa sih Vin tujuan hidup lu? Nggak jelas. Tapi justru ada kelebihan dari Kevin. Karena jahilnya dan karena kelebihannya, dia suka pandai memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya, generasi micin. Bicara tentang generasi micin, siapa yang salah? Apakah generasi micinnya, atau orang tuanya, atau keadaannya, atau apa? Coba sahabat Yud pikirkan. Nah, kalau dipelajari menurut saya, kalau anak-anak yang ini beda zaman ya. Jadi kalau sudah dilimpahi semuanya, disediakan semuanya, memang pada dasarnya yang generasi micin ini ya mau ngapain lagi? Ada satu anak, papanya sudah sukses, dia punya toko, punya bisnis, punya usaha, lalu suruh sekolah. Dia sendiri tidak terlalu berminat sekolah dan dia merasa bisa belajar apa yang menjadi pilihannya. Sementara sekolah semua pelajaran itu harus dipelajari, dia kan bisa memilih pilihan. Dan dia berkata sama orang tuanya, "Papa, Mama, aku ingin melakukan jurusan spesifik, bidang yang saya suka." "Oh, nanti," kata orang tuanya. "Nanti kalau kamu nanti jurusan kuliah, kan lebih rugi dong. Lebih baik saya belajar dari sekarang, lebih cepat penjurusan daripada nanti." Dan beberapa negara memang lebih cepat melakukan penjurusan. Sedangkan sekolah itu kan belajar hal umum. Orang tuanya bilang, hal umum itu penting, basic banget. Kalau kamu tidak punya hal-hal umum yang mendasar, maka waktu kamu bercakap-cakap dengan orang lain, berinteraksi, pengetahuan-pengetahuan umum itulah yang mendasari titik pijak mau melangkah kemana aja. Tetapi kan lebih baik yang spesifik. Spesifik itu berarti kalau saya belajar lebih awal yang khusus, saya akan jauh lebih terampil daripada teman-teman yang lain. Ayo, timbullah perdebatan. Jadi buat apa sebetulnya sekolah? Tetapi kalau ditanyanya ditukar balik, buat apa kalau kamu tidak sekolah? Ayo jawab. Jadi yang generasi micin bertanya, buat apa aku sekolah? Orang tuanya jawab, buat apa kamu tidak sekolah? Ayo, susah nggak? Susah, jawabannya sama-sama susah. Kalau dibilang buat apa sekolah? Sekarang ilmu sudah bertebaran di Google, bisa belajar apa saja, menentukan yang penting saya belajar. Jadi yang penting bukan sekolah. Namun ingat sahabat Yud Kinanti, di dalam masyarakat, di negara di mana tetap kita harus ada standar yang diakui. Kalau nggak diakui kan serem. Misal orang nih belajar kedokteran, dia tidak belajar, tapi dia mungkin lebih pandai dari dokter yang belajar, seandainya ada. Tetapi kita bagaimana kita bisa percaya ke dia? Kan tidak bisa. Jadi sekolah itu adalah, atau kuliah, adalah bidang keilmuan yang harus ada yang memberikan, disebutnya itu legitimasi. Legitimasi itu pengakuan. Nah, pengakuan itu diberikan oleh pemerintah. Pemerintah mempercayakan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah.
Dan lembaga pendidikan dan sekolah itu dipantau, dilihat kualitasnya oleh pemerintah. Sehingga sewaktu kita ingin memakai jasa seseorang di masa dewasanya nanti, kita tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena ada apa? Ada lisensi. Lisensi seorang dokter, kalau dia buka toko, ada izin usahanya, bentuknya PD, perusahaan dagang atau PT, atau perusahaan terbatas, atau apa. Nah, payung-payung hukum inilah yang penting, yang membuat orang itu bisa dipercaya. Tetapi apakah orang bersekolah itu bisa pasti lebih pandai dari orang tidak bersekolah? Ya belum tentu. Sama juga orang yang tidak sekolah belum tentu juga lebih pandai daripada orang yang tidak sekolah. Namun prinsip hidup yang utama adalah belajar. Belajar terus untuk menjadi lebih maju. Lalu apa sih kekurangan daripada generasi micin menurut sebagian orang? Yaitu orangnya ingin cepat, instan, pembosan, alay, alay, susah dinasehatin. Kira-kira begitu enggak? Apa-apa ingin cepat. Coba, kalau sesuatu yang bisa cepat tuh baik, ya. Tapi kalau apa yang tidak bisa dibuat cepat, dipaksa cepat, jadi masalah. Ya serba instan. Ya memang, kita ini hidup di dunia yang serba instan. Dulu kalau buka pintu, sekarang buka pintu, coba serba instan nih. Kalau Anda lewat mall, pintu kacanya terbuka sendiri. Apakah Anda bawa kunci sendiri? Kan tidak. Jadi instan sendiri tidak selalu salah. Karena orang itu butuh. Orang kalau ingin sembuh dulu harus buat ramuan herbal. Cari dedaunan, cari akar tertentu, diolah jadi obat. Kemudian dibuat jadi instan. Ada namanya farmasi. Farmasi itu merabu dari berbagai unsur. Kemudian jadilah obat dalam bentuk tablet, dalam bentuk kapsul, dalam bentuk cair, lalu diminum. Apakah instan itu keliru? Tidak. Jadi sebetulnya generasi micin ini punya pandangan-pandangan juga yang harus diterima oleh generasi yang sebelumnya. Tetapi juga generasi micin ini juga harus membuka diri di dalam hal daya juang, kesetiaan, teguh, kokoh, tidak mudah mengeluh, tidak pembosan. Jadi setiap generasi itu pada akhirnya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bahasa Amsal 20:29, Amsal 20:29, hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Nah, uban di sini bukan rambutnya pengertian, tapi pengalaman-pengalaman hidup. Tapi anak-anak muda itu adalah kekuatannya. Kenapa dia kuat? Ya tentu dia kan lebih kuat dari orang yang usianya jauh lebih itu. Jadi pada prinsipnya setiap generasi punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, yang terbaik adalah saling melengkapi. Anak muda punya kekuatan, sementara orang tua mungkin punya pengalaman perjalanan hidup yang lebih panjang. Dan biarlah kita tidak mencurigai generasi micin karena punya kelebihan dan kekurangan. Kita juga tidak menilai generasi yang terdahulu, orang-orang tua kita, sebagai yang kolot, kuno, kaku, ketinggalan zaman. Mereka juga punya kelebihan. Mari kita saling melengkapi. Yang terutama adalah bagaimana kita terus berjuang belajar menjadi maju. Ya, generasi micin, generasi yang terdahulu, kita bergandengan tangan untuk maju bersama-sama. Firman Tuhan dalam Amsal 20:29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Shalom, sahabat Yud Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan nanti kita menuai yang buruk. Hal-hal yang buruk kita berjuang untuk tidak kita sentuh dan kita jalani. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.